Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini, sekarang sudah masuk ke hari yang ke-27 di bulan Ramadan dan sekarang masuk ke malam 28. Kita melanjutkan pengajian rutin setiap hari Ahad yang kita adakan selama bulan Ramadan, dan ini insya Allah Ahad terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan pembahasan sampai pada intisari yang akan kita bahas, yaitu tentang istiqomah. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang berada di Kanada dan di Amerika yang senantiasa menyimak kajian ini, semoga kita bisa terus mengkaji dan istiqomah di dalam menuntut ilmu walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah istiqomah ini adalah pelajaran yang sangat berat, tidak mudah untuk kita pelajari. Namun mau tidak mau kita harus belajar, karena memang istiqomah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, amalan apa yang akan aku perbuat dan aku tidak akan bertanya lagi tentang amalan tersebut?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Maka katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian istiqomah. Istiqomah lafadznya pendek sekali, akan tetapi maknanya sangat dalam bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, kita dituntut untuk istiqomah, dan kita dituntut untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal kita tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang al-yaqin, yang dimaksud adalah kematian. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, tentang amalan seseorang penduduk surga. Mereka, jarak antara dia dengan surga itu sejengkal saja. Mati masuk surga, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, fayadkhuluha, maka dia masuk di dalam neraka. Padahal awalnya dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, tidak pernah sholat, kemudian maksiat apa saja dilakukan, kesyirikan, tidak takut halal haram dan lain sebagainya, akan tetapi hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada rasa ingin berubah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir yang lain, padahal jarak dia dengan neraka itu sejengkal saja, mati masuk neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
berkehendak lain. Kemudian Nabi mengatakan fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, lalu dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya amalan ini tergantung akhirnya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah tentang bagaimana ada seseorang yang membunuh 99 orang, ya. Dan dikisahkan bahwasanya dia ini ingin bertaubat. Lalu dia bertanya kepada seseorang, ingin datang menyatakan bahwasanya dia bertaubat, untuk ditunjukkan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan setelah taubat. Akan tetapi dia datang kepada orang yang salah. Kemudian orang yang didatangi tersebut berkata bahwasanya tidak ada taubat bagimu. Sehingga dia menyarankan bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kamu. Kamu sudah membunuh 99 orang. Ya, tidak mungkin kamu diterima tobatnya. Kamu pasti menjadi penduduk neraka. Kata orang tersebut. Orang ini tidak paham. Dia bukan orang berilmu. Sehingga yang namanya ya ibaratnya dia ini pembunuh lah ya, pembunuh, preman dan istilahnya sudah kelas kakap gitu. Ya. Ketika dia dikatakan seperti itu bahwasanya tidak ada tobat bagi dia, ya sudahlah, akhirnya digenapkan, dia dibunuh juga. Akhirnya jumlah yang telah dibunuh menjadi 100 orang. Akan tetapi jiwanya ini masih ingin bertaubat. Masih ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Sehingga dia kembali lagi bertanya kepada siapa yang harus bertaubat. Saya harus bertanya ya untuk menjelaskan kepada saya bagaimana tata cara taubat yang benar. Akhirnya ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Ini orang yang berilmu. Dan ketemulah dia dengan seseorang yang alim tersebut. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya insya Allah taubat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kamu benar-benar bertaubat, menyesal daripada perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dijelaskan karena dia berilmu, memiliki hati yang memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, kepada jamaahnya, sehingga kemudian disarankan kepada orang tersebut untuk apa? Untuk pergi ke suatu tempat untuk bertaubat kepada Allah. Karena kalau dia kembali ke tempat asalnya, dia tidak akan mungkin bisa istiqomah, karena tempat asalnya itu adalah kumpulan orang-orang yang buruk, lingkungan orang-orang yang buruk. Oleh karenanya, salah satu kiat untuk istiqomah adalah bi'ah, tempat di mana kita tinggal, ya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Dia tinggal di lingkungan yang baik, maka insya Allah dia akan jadi baik. Jika dia tinggal di lingkungan yang buruk, kumpulan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulan orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah yang Azza wa Jalla, maka dia akan seperti itu juga. Sehingga dia disarankan untuk pergi ke sana. Qadarallah wa masya'afa'al, belum sampai ke tempat tersebut, seorang ini meninggal dunia. Sehingga turunlah malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan. Kemana orang ini perginya? Ke neraka atau ke surga? Ya. Sedangkan dia kalaupun ke neraka karena dia telah banyak membunuh, taubatnya masih belum sempurna. Kemudian malaikat rahmat ini mengatakan bahwasanya ya ini dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya bertaubat. Akhirnya ada penengahnya sehingga diukur jarak antara tempat dia bertaubat dan jarak tempat dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sampai akhirnya lebih dekat kepada tempat dia untuk bertaubat, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Dan tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba bisa istiqomah, bisa mendapatkan husnul khotimah kalau dia dari awal tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh pemantapan hati dari awal. Orang-orang yang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika wafat, dia memiliki amalan-amalan tentunya yang
telah dia rutinkan, sehingga dia bisa teguh hatinya untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi akhir dari kehidupan seseorang, keistiqomahan itu tidak didapat secara tiba-tiba. Itu ada perjuangannya, ada ujian yang begitu berat, ada ujian yang begitu dahsyat bagi dirinya. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka kita lihat hati kita dulu. Ya, sudahkah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalan? Apakah kita melakukan amalan ini hanya untuk dipuji orang, hanya untuk mendapatkan kekayaan, hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya untuk mendapatkan dunia yang tidak ada seberapa ini? Karena dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hina, sehina-hinanya. Bahkan bangkai kambing lebih mulia daripada dunia ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apa? Dunia ini bukan tempat yang baik ya jika kita kejar-kejar. Yang baik adalah akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Seseorang yang berakal pasti akan menyiapkan dirinya kehidupan yang kekal daripada hidup yang sementara ini. Itu orang yang cerdas. Ibaratkan orang yang masih ngontrak rumah. Dia tidak akan mungkin memperbagus rumah kontrakan tersebut karena bukan miliknya sendiri. Nah, baru kalau dia memiliki rumah meskipun rumah itu kecil. Tapi kalau sudah milik sendiri, mau dia perbagus, mau dia hiasi, mau dia kasih ini, kasih itu, terserah dia. Pasti dia dengan senang hati akan melakukan hal tersebut. Begitu juga kita di dunia ini, ngapain kita berkeluh kesah, berpayah-payah. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini hanya ngontrak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, ya dia tidak tahu apa-apa. Orang asing dia tidak memiliki apa-apa. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Itu artinya apa? Kehidupan di dunia ini singkat sekali. Oleh karena betapa bodohnya orang yang mengejar dunia mati-matian, sedangkan dia melalaikan kehidupan yang abadi. Lupa waktu sholat. Padahal gajinya tidak seberapa. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita rela siang dan malam mengejar dunia, tapi ketika urusan akhirat kita pura-pura lupa, pura-pura lelah, padahal mengejar dunia yang hanya untuk urusan perut kita tidak lelah. Akan tetapi urusan akhirat yang mana itu adalah kehidupan yang sangat kekal, yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan atau Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Agar kita koreksi hati kita. Sudahkah kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalan soleh, di dalam beramal di kehidupan dunia ini? Dan kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, ya. Akankah kita masih istiqomah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan setelah nanti bulan Ramadan meninggalkan kita? Dan di antara tanda bahwasanya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan di bulan Ramadan ini, adalah akan amalan tersebut menghasilkan amalan kebaikan setelahnya. Sebagaimana perkataan para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Bahwasanya sesungguhnya alamat diterimanya amalan seseorang, maka amalan tersebut akan menghasilkan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sebatas dengan waktu Ramadan pergi, kembali lagi kita tidak beribadah kepada Allah, kembali lagi kita berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah salah satu cara agar kita bisa istiqomah, kita lihat hati kita. Orang kalau sudah menerima segala ridho, menerima segala keputusan dari Allah Azza wa Jalla, ridho atas keputusan dari Allah Azza wa Jalla, maka kehidupannya akan dijalani dengan nikmat,
walaupun kehidupan ekonominya biasa-biasa saja, tapi kalau dijalani dengan ridho, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridho manusia, insya Allah akan kehidupan tersebut akan dinikmati dengan senikmat-nikmatnya, walaupun hidup itu sederhana. Begitu sebaliknya, jika kehidupan ini hanya untuk mencari ridhonya manusia, hanya untuk mencari pujian manusia, sehingga dia rela untuk memakai pakaian-pakaian palsu. Tidak kaya tapi pura-pura kaya, tidak pintar pura-pura pintar. Dia memakai pakaian palsu hanya untuk mencari ridhonya manusia, tidak hidup apa adanya dia, maka kehidupannya akan pasti menuai dengan kesusahan demi kesusahan. Karena dia akan terus berpikir bagaimana saya akan melakukan ini agar mendapatkan ini, pujian ini, agar bagaimana. Terus dia menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita bisa istiqomah? Yang berikutnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba ini adalah lemah, tidak memiliki apa-apa, fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kita masih punya senjata yang sangat ampuh, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Jangan pernah meremehkan doa, terutama doa di waktu-waktu mustajabah. Sebagaimana sekarang bulan Ramadan, ini doa-doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam yang terakhir, di sholat tahajud, kemudian di antara azan dan iqamat, ini merupakan waktu-waktu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla doa seseorang yang beriman. Maka jangan pernah meninggalkan doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah di zaman yang penuh fitnah ini. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Kokohkanlah, istiqomahkanlah hati kami di atas agamamu. Oleh karenanya, seseorang terus meminta doa, meminta istiqomah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati manusia itu lemah. Orang yang masih belum kuat imannya, sebagaimana banyak terjadi di banyak daerah. Bagaimana misionaris itu masuk ke daerah-daerah yang terpencil, yang mana kesusahan ekonomi melanda mereka, sehingga iman mereka digadaikan hanya dengan sebungkus Indomie, hanya dengan sekecil apapun dari harta, uang yang tidak seberapa, ataupun sembako dan lain sebagainya. Mereka rela untuk meninggalkan agama ini hanya demi mendapatkan dunia yang sangat-sangat hina ini. Dan ini banyak terjadi, ya, terutama di daerah-daerah pedalaman. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain kita memperbaiki diri kita untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah, maka kita juga perlu untuk terus berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Lalu bagaimana agar terus istiqomah di dalam Islam, di dalam sunnah ini? Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan salihah. Karena teman itu pengaruhnya sangat besar. Sebuah syair mengatakan, as-sahibu sahib. Ya, teman itu bisa menarik seseorang. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau temannya buruk, maka dia akan buruk. Nabi Muhammad SAW memberikan ibarat. Orang yang berteman dengan orang yang saleh, ibaratnya dia berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak bisa membeli minyak wangi, kalaupun dia tidak dikasih minyak wangi, maka dia akan mendapatkan wanginya.
Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang berteman dengan orang buruk sebagaimana orang yang berteman dengan pandai besi, tukang las. Dia tidaklah berteman dengan mereka kecuali dia akan mendapatkan percikan dari api tersebut yang akan dapat membakar bajunya. Ataupun kalau tidak seperti itu, dia akan mencium bau yang tidak sedap. Inilah yang diibaratkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyandur, ya, maka lihatlah ahadakum man yukhalil. Siapa di antara kalian yang berteman, ya, lihatlah di antara kalian berteman dengan siapa. Kalau berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah minimal dia akan tertular dengan kebaikan. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang buruk, maka minimal juga dia akan tertular dengan keburukan. Begitu juga ini penting sekali, yaitu berteman di dunia nyata terutama, maupun di dunia maya. Karena sekarang kita memiliki dua dunia, yaitu dunia nyata, ya, kemudian yang kedua adalah dunia maya. Jangan pernah meremehkan pertemanan di dunia maya, ya, di media-media sosial, karena terkadang mereka bisa mempengaruhi. Ada orang yang share postingan seperti ini, ya, video-video atau ceramah-ceramah yang menyesatkan misalnya, kemudian kita nonton, kita terkena, ternyata ini ya, padahal itu kesesatan. Allahul musta'an. Ya, maka jangan pernah meremehkan. Atau ada orang yang memiliki ini dan itu, kemudian dia di-share-nya postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab, berisi hoax, berisi ujaran kebencian, berisi tentang radikalisme, berisi tentang banyak berbagai macam kesesatan. Kemudian kita membacanya tanpa ada ilmu, ya, tanpa ada ilmu sedikit pun. Oleh karenanya kita harus perhatikan, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga, bagaimana kiat bisa istiqomah, ya. Kemudian di antara kiat-kiat yang lain agar kita bisa istiqomah adalah beramal terus walaupun itu sedikit, ya. Jadi minimal kita istiqomah, kita rutin beramal soleh walaupun itu sedikit. Kalau tidak bisa sholat malam 11 rakaat, maka minimal 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau tidak bisa puasa Daud, minimal puasa Senin Kemis ataupun puasa Ayyamul Bid. Kalau tidak bisa melakukan amalan-amalan yang banyak sekali, maka minimal jangan tinggalkan amalan itu semuanya. Kita harus rutin, kita harus menjaga zikir pagi petang, kita harus menjaga membaca Al-Quran, ya, karena itu penting sekali untuk jiwa kita. Jiwa kita ini butuh makanan, sebagaimana perut butuh makan, jiwa juga butuh makan. Makanan jiwa adalah dengan apa? Mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, mendengarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi kajian-kajian ilmu, ya, itu adalah makanan bagi jiwa kita. Seseorang yang beriman pasti dia akan sedih tatkala dalam satu hari dia belum membaca Al-Quran, dalam satu hari dia tidak mendengarkan nasihat berupa ilmu dari seseorang, dari ustadz, ya, dan lain sebagainya. Dia akan sedih, ya. Oleh karenanya jadikan momen, ya, di akhir bulan Ramadan ini untuk introspeksi diri, sudah sejauh manakah kita akan bisa istiqomah. Tidak ada yang menjamin kita mati di atas husnul khotimah, karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karenanya biasakan kebiasaan yang baik. Jangan pernah membiasakan sesuatu yang buruk agar kita tidak mati di atas keburukan. Memang berat istiqomah, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan.
Bagaimana dahulu para sahabat, betapa mereka istiqomah di atas kebenaran. Mereka rela dibunuh, mereka rela disiksa, mereka rela berkorban nyawanya hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan kalimat tauhid, mempertahankan agama Islam ini agar tetap mereka pegang dengan teguh dan tidak pernah mereka lepaskan. Tidak seperti kita sekarang. Ya, kita diuji dengan ujian yang sedikit, akan tetapi kita banyak berkeluh kesah, kita banyak mengeluh. Ya, oleh karenanya marilah kita perbaiki diri kita ini agar bisa istiqomah di jalan yang benar, agar bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 yang sudah kita sebutkan. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa istiqomah adalah menjaga hati kita agar ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak doa. Kemudian yang keempat adalah bergaul dengan teman yang baik. Karena tidak mungkin seseorang hidup di dunia ini sendirian. Pasti dia butuh teman, butuh seseorang yang akan menemaninya, yang akan mengawal dia dalam perjuangan dakwah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk merutinkan sebuah amalan soleh walaupun itu sedikit. Karena itulah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang rutin walaupun itu sedikit. Kemudian kiat istiqomah yang berikutnya yaitu selalu hadir di majelis ilmu. Ya, walaupun kalau kita tidak bisa hadir secara langsung, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, ya bisa dimanfaatkan dengan melalui virtual, ya, karena media sekarang sudah canggih. Ya, insya Allah ya akan mendapatkan keberkahan jika memang hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berbeda ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, berbeda antara majelis ilmu secara langsung dan secara online itu memang berbeda dari sisi keberkahannya. Akan tetapi kalau memang tidak bisa untuk belajar secara offline, maka jangan pernah tinggalkan yang online, ya. Karena dalam sebuah kaidah, ya, sesuatu yang kalau tidak bisa diraih semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, ya. Jadi apa yang bisa kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, maka itulah yang menjadi wasilah kita dalam belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya diri kita ini tidak bisa, ya, sedih dengan apa yang telah terjadi, sedih dengan apa yang atau sedih dengan keadaan yang ada. Jangan, ya, manfaatkan apa yang ada, ya, buat jadwal rutin, ya, bagaimana kapan kita taklim agar hati kita ini yang keras mendengarkan nasihat-nasihat ilmu jadi lembut. Betapa banyak kita, ya, hatinya keras sehingga tidak ada kenyamanan di dalam kehidupannya. Itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya ilmu, kemudian disebabkan karena dia jauh dari majelis ilmu, tidak pernah hadir di kajian-kajian, ya, karena kehidupannya disibukkan dengan dunia dan dunia. Oleh karena hatinya keras, tidak ada siraman berupa firman Allah Azza wa Jalla, berupa sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya menghadiri majelis ilmu itu mendatangkan ketenangan. Sebagaimana sabda Rasul SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, ya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran,
maka akan turun kepada dirinya ketenangan. Lainnya tempat tenang itu bukan di diskotik, bukan di pasar, bukan di mall, bukan di pantai, bukan di tempat-tempat wisata, bukan. Tempat ketenangan adalah di dalam majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan. Pasti tenang. Ya, kita bisa menangisi dosa-dosa, kita bisa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bukan hanya itu, waghashiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat, dan akan disebut-sebut ya oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di atas sana. Makanya betapa nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu, ya, kita mencatat, kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Betapa nikmatnya, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan kita tentang istiqomah. Ya, sebenarnya masih banyaklah pembahasan yang lain, akan tapi untuk materi kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab biidznillah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah sampai ajal menjemput kita, karena umur manusia itu sangat sebentar saja, tidak lama, paling lama 60 ataupun 70 tahun. Kalaupun lebih itu hanya sedikit sekali. Ya, sebagaimana sabda Rasul SAW, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Ya, umurnya umatku itu antara 70 sampai antara 60 sampai 70 saja. Kalaupun itu lebih, nah itu bonus. Itu pun sedikit orangnya. Bahkan banyak orang mati ya sebelum usia itu. Ya, mati muda. Ya, banyak sekali. Sebagaimana kita sudah pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.